Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara semua berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat pagi ini, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Lukas 13 ayat yang ke-24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan benar, mana yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam menjalani hidup ini, sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau harus membuat ketegasan dalam memilih. Keputusan yang kita ambil itulah yang akan menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam hidup ini. Demikian dalam hidup kerohanian kita, saudara. Kita juga diperhadapkan pada pilihan hidup. Taat atau tidak taat, berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan. Berkat atau kutuk. Tuhan menegur jemaat di Laodikia oleh karena mereka tidak dingin dan tidak panas, alias suam-suam kuku. Hidup di zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara, ataukah tetap berjuang melawan keinginan daging yang meski sakit, tapi mendatangkan upah, yaitu kehidupan kekal. Pergumulan berat juga dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama, saudara, di mana Tuhan menghadapkan mereka pada pilihan hidup. Di dalam Ulangan dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, jangan pernah terbuai dengan apa yang tampak indah menurut mata jasmaniah kita. Tetapi pastikan bahwa yang kita pilih adalah pilihan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan begitu baik bagi kita. Karena meskipun Dia memberi kehendak bebas bagi manusia, tetapi Tuhan masih peduli dengan menunjukkan pilihan mana yang seharusnya kita pilih untuk menerima segala berkat dan anugerahnya, menuai semua yang terbaik sesuai rencananya. Saudara, pilihlah kehidupan supaya kita hidup dengan kepenuhan ilahi, baik bagi kita sendiri maupun keturunan kita. Dalam Ulangan juga dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya,
Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa memilih kehidupan ternyata berkaitan dengan mendengarkan suara Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan mengasihinya. Itulah yang dimaksud dengan memilih kehidupan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, status kita, gelar kita, kepandaian atau kepintaran, tingkat IQ, dan sebagainya, tidaklah serta-merta menjamin orang untuk bisa memilih dengan benar. Ada tertulis bahwa mengaku sebagai pengikut Kristus sekalipun belum menjamin orang untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Jika ia tidak mendengar firman-Nya, terlebih tidak melakukan firman-Nya, dan masih terus terjebak pada kepentingan-kepentingan duniawi saja. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh pada hal-hal duniawi. Ada begitu banyak lubang menganga di depan kita yang setiap saat siap menelan kita. Apakah kita mau melompat melewati lubang-lubang itu atau memilih untuk jatuh? Itu adalah pilihan, saudara. Pilihan dan keputusan kita hendaklah senantiasa didasarkan pada kehendak Tuhan, bukan atas diri kita sendiri. Ulangan 28 menjelaskan secara rinci mengenai berkat dan kutuk. Berkat apabila kita melakukan hal ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sementara kutuk akan jatuh bila demikian, saudara. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan menjanjikan segala yang terbaik bagi kita karena kasih-Nya begitu besar pada kita. Tetapi hidup penuh dengan pilihan. Pilihan dan keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan bagaimana kita kelak di kemudian hari. Saudaraku, jagalah hati dan diri kita, penuhi dengan firman Tuhan. Mana yang kita pilih, kehidupan atau kematian? Bagaimana agar kita memilih kehidupan dan bagaimana agar tidak keliru dengan memilih kematian? Perhatikan baik-baik setiap langkah atau keputusan yang kita pilih hari ini, saudaraku. Mari datanglah pada Tuhan Yesus, selalu mohon petunjuk kepada-Nya, sehingga kita dimampukan untuk berjalan dalam langkah yang benar dan tidak memilih dengan salah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur buat firman-Mu saat pagi ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk hati-hati dalam memilih. Sebab hidup itu adalah pilihan. Ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam firman. Sehingga firman itu yang menjadi petunjuk untuk kami dapat memilih dengan benar. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu, dapat memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami saat ini menghadapi berbagai macam masalah. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh-sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.